Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman udah pada hadir di kelas literasi bahasa Indonesia hari ini bersama saya. Siapa? Perkenalkan ya. Nama kakak adalah Kak Amaus ya. Sebenarnya nama saya Amalia, cuma biasa orang manggil Amaus ya. Anti males. Nah, semoga jadi doa buat saya supaya anti males dan buat teman-teman juga. Nah, di pagi hari ini semoga tetap semangat pagi ya. Alhamdulillah, kita akan mulai dengan al-basmalah terlebih dahulu untuk memulai kelas kita hari ini. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja, kita akan bahas tentang kalimat efektif, khususnya bagian kesejajaran. Nah, seperti yang teman-teman pernah baca mungkin dalam soal-soal literasi, itu kadang ada yang namanya kalimat efektif. Memang apa sih kalimat efektif? Nah, ini adalah salah satu yang kita bahas tentang definisi, terus dengan ciri dan syaratnya, terus kesejajaran secara khusus itu tentang apa, dan juga contoh kalimat soalnya. Baik, kita akan mulai tentang kalimat efektif, yaitu pastinya bentuknya harus kalimat, ya, bukan kata ataupun frase, ya. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tujuannya adalah untuk menimbulkan gagasan yang sama. Nah, maksudnya bagaimana menimbulkan gagasan yang sama antara si pembicara terhadap pendengar, gitu kan? Kalau orang berpidato, maka ketika yang pidato itu ngomong A, maka pesan yang harus tersampaikan kepada pendengar ya harus A juga, jangan sampai ambigu gitu teman-teman. Apa kalau dia penulis? Nah, berarti jangan sampai apa yang dia tulis idenya tidak tersampaikan dengan sama terhadap siapa? Kepada pembacanya. Gitu. Jadi intinya kalimat efektif menghindari adanya ambiguitas. Ya. Terus ciri-cirinya apa aja? Nah, yang pertama yaitu memiliki unsur pokok kalimat minimal apa? 2. Ya, benar apa yuk? 2 itu adalah benar hanya memiliki subjek dan predikat saja sudah boleh disebut kalimat efektif, asal benar-benar efektif ya. Nanti dilihat dari apanya lagi, dari PUEDI-nya. PUEDI tahu? Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Good, thank you ya diangkat. Jadi kalau PUEDI itu dulu kita sebutnya EYD ya, gitu. Ejaan yang disempurnakan. Tapi baru-baru ini di tahun 2022 juga ada pembaharuan ya tentang EYD edisi kelima. Teman-teman bisa googling ya di gawai masing-masing tentang apa namanya EYD, kata aturan bahasa Indonesia yang terbaru, tentang penulisan dan segala macam ada di sana lengkap ya. Terus juga selanjutnya untuk ciri-ciri yang efektif harus memiliki diksi, pemilihan katanya harus tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan. Adanya kesepadanan struktur, kalimat yang logis, dan otomatis ini kesejajaran yang akan kita bahas hari ini. Juga ada penekanan ide pokok, kehematan kata. Nah, ini sering kita dengar ya. Kehematan tuh pernah ya lagi viral tuh ada video pidato yang bilangnya kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, itu nggak efektif tuh. Karena apa? Kehematan katanya tidak ada. Udah mah para-para, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Harusnya para ibu dan bapak itu cukup. Ya, atau saya sangat berterima kasih sekali. Saking rasanya berterima kasih, jadi ngomongnya seperti itu. Padahal tuh juga tidak efektif. Karena mubazir, harusnya cukup saya berterima kasih sekali. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah unsur kehematan kata. Terus juga memiliki variasi struktur kalimat. Nah, untuk ciri-ciri yang lain akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah ya. Karena kita fokus hari ini adalah di bagian kesejajaran. Begitupun syarat, ternyata syaratnya ada 8. Kalian akan temukan banyak tipe ya dalam soal-soal yang berbicara tentang kalimat efektif. Tapi hari ini kita akan bahas tentang tipe kesejajaran saja. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di akhir kelas ya untuk tipe-tipe yang lain. Untuk sekarang, untuk efektif waktu kita fokus di kesejajaran dulu. Thank you. Lanjut. Kenapa sih kalimat efektif itu harus sejajar? Dan emang apa sih kalimat kesejajaran efektifnya itu seperti apa? Jadi disebut efektif kesejajaran kalau dia menggunakan konstruksi yang sama.
konstruksi bahasa yang sama, terus dalam susunan serial atau paralel. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita akan ketemukan dalam beberapa contoh ya. Intinya konstruksi sama, yaitu bila semua kata kerja dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat aktif semua ya, sesuai dengan keperuntukannya. Atau pasif semua ya, jadi sesuai seperti itu. Jadi konsisten, paralel. Nah, kita lihat di contoh sini. Penyakit Alzheimer adalah penyakit usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya. Di sini ada kata aktif mengerikan dengan imbuhan me dan kan, sedangkan ini imbuhannya pakai ber. Ya, jadi kurang sinkron. Yang ini adalah kata aktif, di sini bukan. Maka itu enggak paralel, tidak sejajar. Maka kita akan ubah ya untuk menjadi dia kalimat yang sejajar atau paralel. Dengan cara apa ya? Mengubah si imbuhannya biar sama. Ini kan makan, maka ini pun bisa kita ubah menjadi membahayakan. Nah, seperti itu. Memang apa sih pentingnya kenapa harus jadi kalimat yang sejajar? Ini untuk berfungsi melihat kejelasan keseluruhan dalam suatu kalimat, ya. Terus juga melihat bahwa ada kekonsistenan dalam penulisan kalimat ataupun pembicaraan dalam pidato, misalnya contoh seperti itu ya. Karena dengan kita konsisten itu akan memperlihatkan kredibilitas kita sebagai seorang yang ilmiah, punya tata bahasa yang runut seperti itu ya, yang jelas dan konsisten. Nah, maka kita perlu untuk mempelajari tentang kesejajaran ini. Oke, selanjutnya ada lagi di sini yang kurang tepat kira-kira. Apa enggak? Ada enggak kelihatan? Benar. Beno, apa? Benar, di sini ada pencegahan, di sini ada mengobati. Apa tidak sinkron lagi ya, tidak sejajar lagi nih. Yang ini pean, ini tiba-tiba kata aktif ya, me sama i. Otomatis kita ubah nih di sini. Pencegahan dan pengobatannya. Benar. Good. Udah mulai pada ini ya, ngeh ya tentang apa namanya ketidakefektifan dari suatu kalimat terhadap syarat sejajaran. Lagi, siapa yang mau coba? Oke, Kinanti, coba. Ibu yang garis bawahi ya, kamu yang sebutkan kata apa yang harus kita fokuskan. Oke, dipatenkan, memproduksi, benar? Lanjutnya. Oke, dipasarkan, ada lagi? Good, peniruan. Jadi di sini kita lihat ternyata ada yang tidak sejajar. Dipatenkan kan dibentuk kata pasif ya, di, kan? Imbuhannya. Ini tiba-tiba ada mem. Nah, oke, kita ubah. Apa nanti harusnya bagusnya kalau begitu tepatnya? Oke, diproduksikan boleh. Terus dipasarkan sudah tepat. Peniruan berarti ditirukan, benar. Oke, bagus. Contoh kedua udah oke. Lanjut lagi deh sebelum kita ke latihan. Satu lagi. Siapa yang mau coba? Ayu. Oke, Ayu silakan. Membaca, memahami. Iya, berarti benar. Pean di sini jadi kata benda ya. Berarti harusnya kata kerja aktif seperti membaca dan memahami. Benar yuk. Harusnya apa dong yuk? Ya. Berarti membuat. Oke, biar lebih oke lagi kita coba di tipe yang lain ya. Mirip-mirip seperti itu. Mereka merencanakan untuk mendirikan industri. Nah, oke. Bagus. Dodi, bantu ibu. Mendirikan, pembukaan, pelebaran, urusan. Nah, iya. Di sini ada pembukaan, pelebaran, pean. Kalau pengen ngubah yang mendirikan, boleh. Jadinya apa? Pendirian, boleh. Tentang pendirian. Ini kita ganti ya, mendirikan jadi pendirian. Terus, ya ini juga jadi kata pean ya. Jadi pengurusan. Oke, bagus. Selanjutnya ada yang mau coba lagi? Oke, siapa? Cinta. Gimana, Cin? Oke, ini ada spesial sedikit ya. Kalau tadi kan kalimatnya kalimat datar gitu ya. Sekarang bentuknya pemerincian. Ada A, B, C, dan D-nya. Bukan pilihan ganda loh ini, ya Cin.
Oke, boleh coba silakan. Ya, oke, membacakan, terus diskusi, peninjauan, laporan. Oke, berarti harusnya gimana, Cin? Membacakan udah oke, boleh. Kamu pinginnya apa? Mendiskusikan, bagus. Terus, meninjau, boleh. Oke. Ini oke, melaporkan. Jadi, apa namanya, imbuhannya menjadi imbuhan aktif semua ya, meskipun ada yang mekan, ada yang me doang. Boleh seperti itu ya, menjadi kalimat aktif. Satu lagi, untuk memastikan. Oke, Desinta. Di sini telah dipilih tapi menyetujui, bener, nggak ini ya, nggak jajar nih. Kita pengen ubah menjadi kalimat pasif di misalnya gitu ya, dipilih berarti ini kita ubah menjadi apa? Ini pilihannya jadi gini ya. Tetapi apa kira-kira? Kalau kita dari aktif jadi pasif, oh berarti si direktur ini harus kita taruh di belakang, ya kan? Tetapi belum disetujui oleh direktur. Benar. Gitu ya. Jadi ini kita ganti menjadi ini. Ya. Gitu. Sip. Gimana Ben? Oh, kamu udah kepikiran ya? Bagus. Beno katanya tanya, Bu boleh nggak? Kalau ini kan dijadiin pasif semua. Kalau kita ubah jadi aktif semua gimana? Jadi me gitu. Bener kan Ben maksudnya? Bagus idenya. Bisa nggak? Bisa loh ini teman-teman. Gimana jadinya? Berarti kita yang belakang tetap sama ya. Tetapi direktur belum menyetujuinya. Pas bagian depannya apa berarti? Kita butuh itu ya, kita butuh subjek buat menjadi dia aktif. Kalau bawahannya direktur apa? Ya bener deh, boleh deh, pimpinan unit ya. Pimpinan unit telah berarti apa? Dari dipilih menjadi memilih ya. Memilih lokasi, tetapi direktur belum menyetujuinya tuh. Pas nih, memilih sama menyetujuinya. Dipilih sama disetujui tuh. Udah pas ya. Maka ternyata kita bisa menjadikan dia dua versi, mau pasif semua atau aktif semua. Bagus banget idenya ya, alhamdulillah. Berarti kakak udah bisa melihat bahwa kalian punya kesepemahaman yang sama tentang konsep kesejajaran dalam kalimat efektif. Oke, untuk materi kita kali ini cukup sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.